Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arfidaryasati dengan NIM 114250063 dari jurusan Teknik Lingkungan Angkatan 2025 kelas TLB. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan mengenai pembuatan peta penggunaan lahan di Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembuatan peta ini bertujuan untuk mengetahui distribusi penggunaan lahan serta memahami pola pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah tersebut. Penggunaan lahan merupakan aspek penting dalam kajian geografi karena menunjukkan bagaimana manusia memanfaatkan ruang di permukaan bumi. Setiap jenis lahan memiliki fungsi yang berbeda, seperti pemukiman, sawah, kebun, dan semak belukar. Seiring berjalannya waktu, penggunaan lahan dapat berubah akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan juga kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pemetaan penggunaan lahan diperlukan untuk membantu perencanaan pembangunan dan juga pengelolaan sumber daya. Desa Donotirto dipilih karena memiliki variasi penggunaan lahan yang cukup kompleks, mulai dari pertanian hingga pemukiman. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan peta ini adalah dengan menginterpretasikan citra satelit dari Google Earth tahun 2026. Tahapannya meliputi yang pertama yaitu penentuan batas wilayah Desa Donotirto, yang kedua yaitu digitasi objek pada citra, dan yang ketiga yaitu pengelompokan objek menjadi simbol titik, garis, dan juga area. Interpretasi dilakukan berdasarkan unsur visual seperti warna, tekstur, pola, dan bentuk. Kelebihan metode ini adalah praktis dan efisien. Namun, kekurangannya tidak dilakukan verifikasi langsung di lapangan, sehingga terjadi kemungkinan ketidaksesuaian antara hasil interpretasi citra dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemilihan simbol dalam peta ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kartografi agar informasi yang disajikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Pada simbol titik, fasilitas pendidikan direpresentasikan dengan simbol berbentuk buku yang menggambarkan aktivitas belajar, sedangkan masjid menggunakan simbol kubah yang identik dengan tempat ibadah umat Islam. Untuk simbol garis, yang pertama terdapat jalan kolektor yang digambarkan dengan garis berwarna hitam dengan bagian tengahnya berwarna pink agar lebih terlihat menonjol dibandingkan jalan lain. Sedangkan untuk jalan lain cukup digambarkan dengan garis berwarna pink. Pada simbol area, pemukiman diberi warna orange, kebun berwarna hijau yang melambangkan vegetasi produktif, semak belukar menggunakan pola bercak berwarna hijau untuk menunjukkan vegetasi yang tidak teratur, dan sawah irigasi digambarkan dengan pola kotak-kotak berwarna biru yang merepresentasikan petakan sawah serta keberadaan air. Pemilihan warna dan pola ini didasarkan pada prinsip asosiasi visual dan kontras, sehingga setiap jenis penggunaan lahan dapat dibedakan dengan jelas. Berdasarkan hasil analisis, simbol-simbol yang digunakan dalam peta ini secara umum sudah efektif dalam menyampaikan informasi. Simbol titik seperti buku dan kubah mudah dikenali sehingga memudahkan pengguna dalam memahami fungsi fasilitas tersebut. Simbol garis pada jalan kolektor yang dibuat lebih menonjol juga membantu dalam membedakan fungsinya dengan jalan lain. Selain itu, penggunaan warna dan pola pada simbol area cukup jelas dalam membedakan jenis penggunaan lahan, sehingga peta memiliki tingkat keterbacaan yang cukup baik dan informasi dapat dipahami dengan relatif mudah. Namun demikian, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh kualitas tampilan dan ukuran peta yang digunakan. Meskipun demikian, peta ini masih memiliki beberapa kekurangan. Data yang digunakan hanya berasal dari citra Google Earth tanpa adanya pengecekan langsung di lapangan, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, resolusi citra yang digunakan mungkin belum cukup detail sehingga beberapa objek kecil sulit untuk
diidentifikasi dengan jelas. Peta ini juga masih memiliki keterbatasan dalam menampilkan detail informasi tertentu, terutama pada objek yang berukuran kecil dan memiliki bentuk yang kompleks. Selain itu, peta belum dilengkapi dengan informasi tambahan seperti batas administrasi yang jelas, yang lebih rinci atau data pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam pengolahan data dan penyajian peta agar hasilnya menjadi lebih akurat dan informatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.